Shalom saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, kita sangat percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dalam rangkaian 10 hari Pentakosta, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang mau saya garis bawahi adalah Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan sebagai temanya pada malam hari ini ialah I'm with you always. Saya menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kata terakhir tadi menyatakan bahwa aku menyertai engkau dan aku ada di dalam engkau. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada dalam hidup saudara? Itu menjadi poin yang pertama. Bapak Ibu, dari kitab firman Tuhan kita ketahui bahwa setelah Yesus mati, Dia bangkit, dan 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang terdekat dengan Dia. Dan ketika Dia naik ke surga, maka Dia katakan, aku akan mengirim seorang penolong. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Untuk menyatakan apapun kerinduannya adalah Dia menyatakan apa yang akan terjadi, karena Dia tahu betul bahwa murid-muridnya itu membutuhkan seorang penolong. Bapak Ibu, untuk memperkuat janji Tuhan, mari kita buka di kitab Lukas 24 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di sini dia tulis demikian, I'm going to send you what my Father has promised. Saya akan mengirim kamu apa yang Bapa telah janjikan. Dan kalau kita buka di kitab para rasul, kisah para rasul 1, saudara, jelas dikatakan bahwa di sini kisah para rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5, firman Tuhan demikian, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau di kitab Lukas tadi dikatakan, kamu tinggallah di kota ini, dan diperjelas lagi di kitab para rasul bahwa jelas dikatakan, jangan meninggalkan Yerusalem. Dan janji ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita lihat ratusan tahun sebelumnya pun di kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, telah ditulis, yaitu di kitab Yesaya 44. Kita lihat dulu saudara, Yesaya 44 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan
yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-berkatku ke atas anak cucumu. Jadi janji Tuhan yang dituliskan dalam perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru. Kita mau buka satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara di kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Di sini lebih jelas dikatakan lagi kepada siapakah Roh Kudus itu akan dicurahkan. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini. Bapak Ibu, begitu banyak, ada 4 bagian yang kita baca pada malam hari ini. Ini adalah semua tentang janji-janji Tuhan bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan perlu saya beritahu, saya garis bawahi, kalau ini adalah janji-janji Tuhan, tetapi sekarang bukan janji lagi. Janji itu sudah digenapi. Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu, the Holy Spirit, ada dalam hidup saudara dan saya. Dan lebih hebatnya lagi, ditulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 4b, bahwa roh Allah yang ada dalam hidup kita, roh yang ada dalam tubuh kita, roh yang ada dalam hidup kita, itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya nyatakan sekali lagi bahwa Roh Allah yang besar itu, Roh Kudus itu sudah dikirim dan sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan bagian kedua Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah saudara merespon roh yang ada dalam hidup saudara? Apakah kita merespon Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah merespon? Yaitu adanya komunikasi antara kita dengan Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Adanya selalu pertanyaan, menanya dan menanya. Sampai kalau di gereja kita itu ada baju yang ditulis, Tuhan berkata apa hari ini, Tuhan bicara apa hari ini. Dulu saya mula-mula saya kira, wah kok radikal benar. Tetapi mulai saya berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Orang percaya hidup dari tuntunan Roh Kudus. Orang percaya itu hidup dan bisa berhasil karena pertolongan Roh yang sudah Tuhan kirim. Setiap hari kegiatan apapun yang kita lakukan, kita harus belajar, bertanya kepada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam hidup saudara. Nah, kita melihat di Perjanjian Lama, salah satu tokoh yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Daud itulah seorang raja yang tidak pernah kalah perang, yang selalu menang. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika dia mau menyerang Filistin? Dia tidak akan melangkah sebelum dia bertanya. Kalau saudara buka nanti di kitab 2 Samuel, saudara, di kitab 2 Samuel, maka di situ akan diceritakan 2 Samuel maka di situ akan diceritakan bahwa ketika dia mau menyerang bangsa Filistin,
dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apakah aku menyerang mereka? Kalau Tuhan katakan serang, aku akan menyerahkan mereka, bangsa itu kepadamu, maka dia berangkat. Demikian juga dalam cerita ketika Raja Daud itu di Siklag, dalam kondisi pada saat itu sangat kritis. Kenapa saya bilang kritis? Pada saat itu ketika mereka sampai dan melihat keadaan di situ, kota dibakar. Kemudian yang lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu semuanya kawanan-kawanan, domba-domba mereka, anak-anak mereka, bahkan istri Daud saat itu pun dibawa oleh bangsa Amalek ya, yang menyerang mereka pada saat itu, dan dibawa, digiring semuanya. Dan apa yang terjadi pada saat ini? Pada saat itu Raja Saul mengalami suatu tekanan, bukan hanya dari kekalahan pada saat itu, tetapi yang lebih menyakitkan lagi, rakyatnya saja mau melempari dia. Tetapi tetap Daud itu sebelum dia melangkah, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku bisa mengejar mereka? Tetapi pada saat itu Tuhan bilang, susul mereka. Maka dia bergerak menyusul. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menyusul, tiba saatnya semuanya kembali kepada dia. Istrinya semua bisa dibawa kembali, bahkan kawan-kawanan domba semuanya, tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun yang berkurang. Jadi kita lihat luar biasa Daud ini. Kalau kita pikir dia seorang raja yang hebat, tetapi setiap dia melangkah, dia selalu bertanya kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian juga Roh Allah adalah tempat kita bertanya. Roh Kudus adalah tempat kita bertanya senantiasa, setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada saat ini saya mau bersaksi. Pada awal Corona terjadi, sekitar bulan awal Maret, saya ingat pada waktu itu pagi-pagi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa kami? 2-3 hari saya bertanya seperti itu. Dan tepat saya ingat pada hari Minggu pagi, karena tidak bisa ikut ke gereja, saya berdoa, Tuhan, apa maumu bagi bangsa ini? Tetapi Tuhan katakan, aku mau buat cerita baru di bangsa ini. Aku mau buat suatu cerita, biarkan aku bercerita saat ini atas bangsamu, bahkan atas bangsa-bangsa. Sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah bertanya lagi kepada Tuhan kapan, karena saya tahu Tuhan sedang membuat cerita yang baru. Kita masuk kepada era yang baru. Karena di dalam masa saat ini akan banyak hal-hal perubahan yang terjadi, baik di bangsa kita maupun bangsa-bangsa. Luar biasa apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau selamanya waktu sebelumnya mungkin kita harus beribadah mencari Tuhan, tetapi sekarang kita pribadi harus mencari Tuhan, pengen tahu Tuhan mau berbicara apa. Yang lebih luar biasa lagi, kita melihat jika kita mengadakan doa di hotel, Bapak Ibu Saudara, kita katakan bahwa untuk mengumpulkan pendoa, mengumpulkan hamba-hamba Tuhan dalam jangka waktu yang pendek itu bukan gampang. Tetapi pada masa-masa sekarang kita bisa mengumpulkan mereka, kita bisa berdoa bersama-sama walaupun melalui Zoom, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga tidak hanya terjadi di bangsa kita, bahkan di akhir-akhir ini kita bisa bersama-sama berdoa dengan bangsa-bangsa lain. Di bangsa Asia, yang terakhir ini kita berdoa Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kemudian kemarin kita buat acara gereja bersama-sama, membuat acara bahwa kita bisa bersama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sedang bercerita untuk bangsa kita. Tuhan sedang membuat cerita untuk bangsa-bangsa. Dan satu hal yang kita percaya, kita
Biarkan Tuhan membuat cerita, karena kita percaya cerita Tuhan itu baik adanya, cerita Tuhan itu indah adanya, dan tujuannya satu, supaya umatnya mencari Dia, supaya umatnya mengutamakan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi saat ini pun kita tidak usah terlena dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi mari kita belajar seperti Pak Presiden katakan, berdamai dengan corona, dalam arti kita hidup dalam kondisi seperti ini. Kita tidak melawan arus, tetapi tetap hidup dalam cerita Tuhan. Kita bisa hidup dalam kondisi apapun, dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi baik, kita sangat percaya Tuhan menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman yang sudah disampaikan pada hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Roh itu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Dan marilah kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin.